Halo semuanya lagi. Kalau saya membuat review mengenai Essensia hanya dalam satu video kok nampaknya kurang afdol ya, kurang panjang, kurang lebar ya. Tapi apa daya, kalau video lama-lama ya juga Anda akan bosen ya. Ini akan saya bagi dua. Nah, yang berikutnya yaitu saya akan membuat komparasi antara Kurima versus Kurima ya. Jadi Kurima melawan Kurima. Loh, apa yang di versus ya? Satu, Kurima ini Essensia ini 25 juta harganya. Ini Kurima yang terbaru ya, terbaru dan harganya terjangkau. Lah terus apa bedanya dengan Kurima lama yang harganya 65 juta? 65 juta ini Kurima MCC DWS Plus. Belum lagi nanti ada Kurima MCC DX yang harganya 75 juta. Oke, mari kita teliti satu persatu. Apa yang membuat Kurima MCC WS itu mahal? Oke, yuk kita perhatikan. Kurima itu semua brand, semua wheelsetnya itu masih dibuat di Perancis ya, Perancis ya. Nah, apa bedanya kalau dibuat di Perancis dan di Cina? Aku tidak akan mempermasalahkan itu dibuat dimanapun. Tapi begini, kalau itu dibuat di Eropa, ya tentunya apa ya, semuanya itu menggunakan suatu sistem yang pertama mungkin nggak massal ya, nggak semassal kalau dibuat di Asia. Mungkin kalau di Asia dia membuat 1000 piece, di Eropa mungkin hanya membuat 100 piece ya. Oke ya, karena di Eropa nggak mungkin mereka bisa sesistematis atau secepat memproduksi seperti di Taiwan atau di China gitu ya. Oke, sehingga apa, kalau misalnya membuat satu persatu otomatis lebih teliti begitu loh ya. Ingat, saya jarang loh menerima ada komplain Kurima itu ya. Mungkin secara penjualan memang Kurima tidak banyak, tapi Kurima sendiri di pasaran retail itu juga tidak banyak loh ya. Jadi kalau misalnya ada geruduk 100 orang minat Kurima semua, belum tentu ada, belum tentu ya. Oke, nah pertama Kurima mempertahankan carbon weave patternnya ini ya. Pattern carbon weave ini kayaknya saya enggak begitu detail ya, apa memang betul apa enggak, masih handmade ya, handmade ya. Oke, pertama. Kedua, dia menggunakan sepuk yang karbon, dan sepuknya itu tebel-tebel loh ya, nggak seperti Hyper ya. Hyper murah, cuma 12-13 juta karbon spoke, tapi karbon spoke-nya itu ringkih sekali gitu loh. Saya pernah mereview itu ya. Ini tebal, bahkan ini lebih tebal daripada punyanya Lightweight. Lightweight aja pernah maaf Lightweight lebih tipis dari ini ya, lebih tipis. Tapi mungkin Kurima sudah punya hitungan bahwa karbon ini harus dibuat kuat ya, jadi agak tebal. Aero pipi agak tebal ya. Terus hubnya, saya nggak melihat hubnya MCC WS ini beda dengan yang Essensia. Hubnya siapa? Mungkin yang bedanya hanya di spoke ini, spoke karbon ini. Loh, terus lantas 65 juta itu kemana? Oh, I don't know. Loh, kok bisa 65 juta? I don't know. Kok bisa mahal itu? I don't know. Lah, kamu misalnya mau beli mahal MCC WS ya silakan Anda beli, wong Anda yang punya duit kok ya. Apalagi kalau misalnya Anda beli MCC DX itu yang spoke patternnya lah Pak, lebih eksotik lagi ya. Itu saya tahu itu pasti handmade itu. Jadi spoke patternnya itu lebih eksotis dari ini. Harganya 75 juta retail ya. Nah, kalau misalnya Kurima yang Essensia ini seharga 25 juta ya, memang konstruksinya lebih sederhana ya. Sederhana apanya? Ini loh, sepoknya ini sederhana, tapi ingat juga walaupun sederhana dia itu tetap sapim loh, menggunakan sapim alloy ya. Oke. Dan mungkin salah satu yang sederhana yaitu ini, dia memakai J-band ya. Ya, jadi tekuan bentuk J ya.
Terus apa salahnya kalau dengan bentuk J? Loh, enggak ada salahnya. Justru ini sederhana ini yang membuatnya unik, ya. Mungkin untuk menekan harga juga, tapi tidak mengurangi stiffness loh ya, tidak mengurangi stiffness. Ya, ada yang bilang bahwa kalau yang straight pull, ya straight pull itu artinya yang lurus begini langsung ke hub itu yang lebih halus. Tapi saya enggak lah. Apakah ada alat untuk mengukur stiffness-nya itu beda antara J-bend dan straight pull? Saya enggak ada. Ya, di jalan pun saya juga enggak mengalami ada beda antara J-bend dan straight pull ya. Karena saya juga pernah dua-duanya itu pernah mencobanya ya. Dan yang unik, bukan yang unik sebetulnya, tapi jangka panjangnya spoke-spoke yang J-bend ini, J-bend seperti ini lebih gampang cariannya di pasaran, lebih umum, sehingga misal seandainya Corima Essensia ini ada yang patah satu des, Anda dengan mudah mereplace, membelinya Sapim itu di pasaran tuh banyak yang J-bend, ya, yang straight pull agak susah, ya, karena kalau straight pull itu ukurannya banyak, selisih 2 mili itu aja beda ukuran, ya, saya 246, 244, 248, ya. Kalau J-bend ini seolah-olah gampang. Dan yang unik yaitu hubnya ini sama-sama memakai ratchet, ini sudah ratchet. Yang tadi dia di speknya itu, ya, saya tidak melihat ada beda di hub, saya tidak melihat ada beda, ya. Jadi hubnya pun juga sepertinya terjamin oleh dia bahwa hubnya, ya, putarannya juga, lihat itu, ya, suaranya ya juga nggak terlalu nyaring sehingga kayak desit gitu, ya, tapi ya asik juga, ya, semuanya oke. Jadi dengan harga segitu kok saya rasa sangat amat layak dimiliki ya, dan sangat amat bisa berkompetisi dengan Bora misalnya, dengan Zip misalnya, dengan NV misalnya, dengan yang lain-lain yang karbon, kelas karbon, ya. Jadi sepertinya kalau memiliki Corima, waduh, bangga sekali. Nah, ini wheelset yang dambaan impian-impian saya 10 tahun yang lalu ketika awal-awal dulu, karena saya melihat di track itu banyak yang pakai Corima ya, ketika saya melihat lomba-lomba track ya yang di velodrome, Corima hampir semua Corima ya gitu ya. Okay, made in France. Okay.